Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Tuan Guru Haji Alim yang dirahmati oleh Allah, para santri, anak murid, para pencari ilmu yang dimuliakan dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sore atau petang hari ini saya bersyukur kepada Allah SWT karena bisa ditakdirkan ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka silaturahim, menjalin persaudaraan yang kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan silaturahim yang kita lakukan ini bukan hanya sekali ini saja, tapi mudah-mudahan sampai kelak tatkala kita berada di padang mahsyar, kita semua dalam satu ikatan mulia, yaitu ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita mengadakan pada kesempatan ini adalah ikatan ukhuwah Islamiyah antar bangsa. Saya katakan antar bangsa karena saya pribadi berasal dari wilayah Malang, Jawa Timur, Indonesia. Malang itu ya bisa dikatakan di Pulau Jawa yang timur. Sedangkan kalau Jakarta, mungkin sudah sering dengar Jakarta, itu adalah Pulau Jawa yang bagian barat. Jadi kalau orang daerah saya namanya daerah Malang, itu Malang nama bandar ya, nama kota, bukan Malang artinya musibah, bukan ya. Tapi wilayah namanya Malang. Kalau ingin pergi ke Jakarta naik kereta, kalau orang Indon mengatakan naik mobil. Kalau kereta itu ya kereta api kalau orang sana. Naik kereta berarti kereta api. Tapi kalau kereta yang punyanya warga Malaysia yang masuk di kota-kota ini namanya mobil ya. Kalau naik mobil atau naik kereta pribadi gitu, ya kurang lebih antara, kalau sekarang naik tol ya, kosong, tempatnya kosong itu barangkali ya bisa 12 jam atau lebih, 13-14 jam begitu ya. Kalau dulu sebelum mungkin 10 tahun lepas ya, 10 tahun lepas belum ada jalan tol, itu kalau kita naik bus berangkat biasanya jam 2 siang. Namanya bus malam, tapi berangkatnya jam 2 siang dari Malang sampai ke Jakarta itu antara azan subuh gitu ya. Bahkan bisa lebih. Bahkan terkadang kalau kena jam itu bisa sampai jam 10 pagi. Nah itu perjalanan dari Malang menuju Jakarta. Tapi kalau lewat tol sekarang ini alhamdulillah ya paling tidak 12 jam ambilnya ya. Nah itu. Jadi saya berasal dari daerah Malang, namanya Jawa Timur. Nah, alhamdulillah
malam siang atau sore petang hari ini saya bisa ke daerah mana ini? Baling ya. Kedah. Yang kemarin kita dari Bandar Kedah ini cukup jauh juga perjalanannya. Alhamdulillah perjalanan dari Malang kalau mau ke Kedah itu juga mengambil jalan yang cukup panjang, cukup pelik juga. Saya katakan cukup pelik, cukup panjang. Itu dari Malang ke airport Surabaya, kurang lebih naik kereta lewat jalan tol 1 jam. Kemudian dari Surabaya itu menunggu dulu pemberangkatan pesawat flight. Kita di bandara ya sekitar 2 jam juga menunggunya. Kemudian naik flight pesawat sampai ke Pineng, itu 3 jam perjalanan Pineng. Kemudian dari Pineng masuk di airport, kemudian menuju ke Kedah. Berapa Ustaz? Sekitar 2 jam. Berapa? 2 jam juga. Itu di Kedahnya. Tapi Kedah sebelah sana ya, jauh. Nah, ke sini 2-3 jam. Jadi perjalanan jauh sekali. Alhamdulillah. Bukan berarti ingin menyampaikan apa gitu. Itu sebenarnya tidak masalah ya. Ya, bisa kita ambil perjalanan 8 jam perjalanan, cuman enak perjalanannya. Ya, di flight ada AC atau aircon. Ya, di pesawat pakai aircon, di rumah pakai aircon kan gitu. Masuk sini ada kipas. Gimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hijrah? Hijrah itu kalau sekarang jarak antara Makkah dan Madinah, kalau mengikuti jarak yang di buku biografi itu, saya tengok 500 kilo. 500 kilometer. Itu 500 kilometer barangkali kalau kita naik kereta cepat, ya, laju sekitar 7 jam barangkali ya. 7-8 jam. Kurang lebih ini. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak naik kereta, ya, tidak naik mobil, tapi naik onta. Perlu berapa lama perjalanan beliau hijrah? Tentu sangat luar biasa itu ya. Tapi tidak ada dari para sahabat misalnya yang protes itu, jauh amat, tidak ada. Ya, mereka dengan bergembira mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi hijrah. Apa? Li ajlil Islam. Karena apa? Demi untuk perjuangan agama Islam. Karena itu sebenarnya kita pergi ya yang jauh seperti ini ada perintahnya. Fasiru fil ard, jalanlah kalian, berjalan maksudnya. Jalanlah kalian di muka bumi. Ini perjalanan itu penting. Perjalanan itu bisa mendewasakan seseorang. Ya. Perjalanan jauh juga bisa menyebabkan orang itu sabar. Dan juga menyebabkan orang itu bisa bersyukur. Kalau saya contohkan sabar, ya orang perjalanan itu dikatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Orang pergi jauh, safar itu kan pergi jauh ya. Yang sekira orang di dalam fikih boleh melaksanakan sholat jamak baru dinamakan safar ya. Kalau dhihab atau dhahaba, ya dhahabu ya dekat. Dhahaba ya dhahabu itu dekat, dhihab ya. Itu sekira tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Begitu ya.
Salat jamaah yang kita tahu menurut ukuran yang paling pendek paling tidak adalah 84 kilometer. Gitu ya. Pendapat yang terpendek, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 87, ada yang mengatakan 100, bahkan 120 baru boleh jamak. Tapi pendapat terpendek berapa? 84 km itu orang bepergian namanya safar. Namanya apa? Safar. Dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Apa maksudnya? Bepergian yang jauh, musafir itu qit'atun adalah sebagian minal azab, dari azab itu siksa. Tapi siksa di sini bukan dipukuli, bukan. Tapi rasa ada ketidaknyamanan itu ada. Gimana tidak nyaman itu? Ya kita biasanya tidurnya di katil ya. Kan gitu ya. Kita tidur di mana? Di katil, di kasur ya. Tapi kalau kita naik kereta, tidurnya harus di mana? Di kereta. Orang tidur kereta tidak bisa terlentang begini ya, duduk. Walaupun kadang-kadang juga nikmat ya. Tapi begitulah yang namanya safar itu apa? Termasuk qit'atun minal azab, sebagian dari rasa tidak nyaman. Itu begitu. Kedua, kalau kita masih dalam lingkup keluarga, kita mempunyai keluarga, ya istri, anak. Gitu. Kalau di sini ada pesantren, ya pondok, itu kalau setiap saat bukan dalam keadaan pergi, kan mohon maaf ini ya, makan itu kan sudah tertata, gitu. Waktunya tertata, ya dah, jadwalnya tertata, kan begitu ya. Dan mungkin istri kita sudah tahu harus makan apa kita, begitu ya. Tapi kemana saja kita pergi, maka pasti kita mendapatkan situasi yang baru. Betul? Ya. Nah, kalau di rumah kita makan, misalnya makan apa ya? Lauk, apa misalnya? Lauk atau ikan laut, begitu ya. Tapi kalau kita pergi cari ikan laut, belum tentu ada. Karena di tempat kita pergi mungkin tidak ada ikan laut. Tapi adanya ayam misalnya. Atau adanya yang lain sebagainya. Demikian juga minum. Ya kalau kita alhamdulillah kalau di masyarakat sini atau di Indonesia ya itu minumnya macam teh, kopi itu kan biasa ya. Tapi kalau kita pergi safarnya ke Amerika misalnya, safarnya ke barat, wah di sana yang ada itu macam bir arak. Kita mau beli gimana? Sulit juga kan? Itulah yang dikatakan terkadang safar itu sendiri qit'atun minal azab. Karena itu orang yang safar kalau niatnya adalah li'a'la kalimatillah, untuk memperjuangkan agama Allah adalah termasuk safar yang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bahkan langkah-langkahnya itu juga mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. Apalagi kalau seperti sekarang ini. Saya niat untuk berziarah, berjumpa, bersilaturahim dengan tuan guru dan juga para murid. Maka tatkala kita berjumpa di tempat ini dicatat sebagai orang yang bermusafir. Kemudian di sini jumpa dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Baik yang pergi seperti saya ini pergi maupun yang jadi tuan rumah. Tuan rumah yang membuka diri. Tuan rumah yang mengatakan ahlan wa sahlan terhadap siapa? Tetamunya. Maka tuan rumah yang demikian adalah tuan rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang datang bermusafir singgah di tempat orang-orang baik seperti tuan-tuan ya yang hadir, masya Allah, tuan guru dan juga para santri. Ini datangnya kita ke sini membawa pahala. Kita diberi pahala, tuan-tuan juga diberi pahala. Nanti kalau kita pulang, ya saya pulang, saya diberi pahala, tuan-tuan juga diberi pahala. Bahkan menurut sebagian hadis dikatakan orang yang datang atau tetamu itu akan membawa pahala dan tatkala pulang akan mencabut atau mengambil dosa-dosa yang ada pada tuan rumah. Begitu, ya. Dosa-dosa yang ada pada tuan rumah itu diambil semua seperti dilempar ke jalanan. Begitu fadilahnya orang berziarah satu dengan yang
lainnya. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga begitu. Mereka ini seringkali kalau pada masa tertentu mereka ini pergi. Ada pergi itu berdagang, ada pergi itu untuk berdakwah, ada pergi untuk bersilaturahim. Begitu. Ya, ini ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka datang, kemudian mereka laporan kepada Nabi. Saya pergi dari sana, saya pergi di negeri situ, dan sebagainya. Kemudian mereka juga membawa Islam, menyampaikan ajaran Islam. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga Islam itu bisa tersebar. Kenapa? Kok Islam bisa sampai ke Nusantara? Itu satu persatu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau bukan para sahabat, para tabi'in, yaitu murid-murid para sahabat. Gitu ya. Saya pernah baca satu riwayat, bahkan saya bacanya itu di Malaysia, pakai bahasa Melayu itu. Di situ tertera begini, bahwasanya Islam diperkenalkan di Nusantara itu sejak Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah ketiga di dalam Islam. Luar biasa ini, luar biasa. Kok bisa? Iya, karena di masa Sayyidina Utsman itu kan sudah banyak tokoh-tokoh Islam kan sudah banyak. Dan sebagian mereka berniaga sampai masuk ke wilayah-wilayah kita. Kita tak tahu. Memang ya ikhwan, kita sering mendengarkan ya, kita sebagai orang Nusantara itu, kita sering mendengarkan bahwasanya Islam masuk di Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Begitu kan ya? Yang sering kita dengarkan. Coba kalau tengok buku sejarah Nusantara gitu. Siapakah yang menyebarkan Islam di Nusantara? Nusantara itu ya Indonesia, ya Malaysia gitu ya. Ya Thailand, ya Singapura, ya dan lain sebagainya. Dekat-dekat sini. Wilayah Asia Tenggara gitu. Maka sejarah akan mengatakan bahwa yang membawa Islam masuk ke Indonesia, ke Malaysia, dan lain sebagainya adalah masa-masa para wali 9. Pernah dengar kan wali 9? Kalau orang Jawa mengatakan wali Songo, wali Sanga, atau wali Songo. Ala kulli hal semua makam beliau itu ada di Pulau Jawa. Ya, ada di Pulau Jawa. Kalau kita mau tengok sejarah ini. Siapa sebenarnya gitu? Siapa sebenarnya para wali Songo itu? Kenapa kok datang dari Gujarat, dari India? Ya, ternyata di India itu menurut sejarah juga yang saya baca, bahkan juga keterangan-keterangan para ulama ahli sejarah, ahli tarikh ya, bahwa di Gujarat itu ada satu wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim bermadzhab Syafi'i. Di dalam fikih bermadzhab Syafi'i. Adapun di dalam berakidah mengikuti mazhab Asy'ari. Itu Imam Asy'ari maksudnya. Bukan Maturidi, tapi Imam Asy'ari. Kemudian di dalam tasawuf mereka ini mengikuti ajaran namanya tasawuf yang sesuai dengan syariat. Yang dulu diprakarsai oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dilanjutkan oleh generasi berikutnya seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian juga ada di kalangan para habaib dari marga Ba'alawi, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mempunyai kitab banyak seperti Risalah Al-Mu'awanah. Masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang dipelajari di mana? Di surau-surau kita, ya, di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara Nusantara lainnya. Itu ada satu kitab, bahkan beberapa kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ya ikhwan, kembali kepada Wali Songo. Wali Songo ini. Maka ternyata di Gujarat itu dulu ada seorang alim, begitu ya, bernama Sayyid Abdul Malik, begitu.
Sayyid Abdul Malik, yang pada akhirnya diketahui bahwa beliau itu bermarga Azmat Khan, begitu. Apa itu arti Azmat Khan? Kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita di India, gitu ya, terutama kalau di Malaysia dipanggil mama, gitu ya, yaitu orang-orang Islam yang ada dari India, itu ada marga namanya Khan. Nah, dengar kan? Ya. Bahkan ada yang saya tahu ini, ada pemain film yang terkenal namanya siapa? Syahru Khan. Pernah dengar tak? Ya kan? Ini senyum-senyum ini, tahu film ini ya. Syahru Khan. Nah, Khan itu Khan ya, Syahru Khan. Di sana ada satu marga namanya Khan. Sudah? Itu marga milik orang India yang muslim. Mayoritas muslim mereka. Nah, dulu Sayyid Abdul Malik itu datang dari Hadramut. Begitu. Datang dari Hadramut, kemudian berdakwah ke negeri Gujarat. Sudah? Nah, beliau menikah dengan wanita yang marganya Khan. Sudah? Kalau bahasa sana namanya Syahrukh Khan gitu kan ya, bermarga Khan. Sudah? Nah, tapi karena beliau itu Sayyid, Sayyid dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari marga Ba'alawi, ya, maka orang tua dari wanita atau istrinya yang kebetulan menurut sebagian riwayat adalah anak pembesar di negeri Gujarat. Nah, seperti raja begitu ya. Maka diberi julukan tambahan untuk membedakan antara marga Khan dengan marga dari Hadramut, ya, yang itu adalah Sayyid Sada, yang kita kenal dengan zaman sekarang namanya Habaib, begitu ya. Tapi namanya dulu Sada panggilannya. Nah, kemudian menikah dengan wanita bermarga Khan, akhirnya ditambah julukan menjadi Azumat. Azumat dalam bahasa Arab itu pembesar, azim, ya. Azumat itu azim dalam bahasa Arab. Azumat Khan adalah warga atau marga Khan yang azumat, yaitu karena Sayyid. Maka Sayyid ini diberi julukan Sayyid Abdul Malik Azumat Khan, akhirnya dibahasakan menjadi Azmat Khan. Begitu. Itu sejarahnya, ya. Bahwa beliau Sayyid Abdul Malik ini adalah rujuknya kembali kepada nasab-nasab Ba'alawi yang ada di Hadramut. Begitu. Beliaulah yang pada akhirnya menyebarkan Islam di tanah Gujarat. Kemudian beliau-beliau ini mempunyai anak pinak, anak keturunan, dan anak keturunan Sayyid Abdul Malik Azmat Khan ini pada akhirnya menyebarkan Islam masuk di Indonesia, masuk di Malaysia, gitu ya, masuk di Thailand, pokoknya wilayah Nusantara. Karena itu orang Nusantara itu kalau ditanya mazhabnya apa, maka di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Kemudian di dalam akidah mengikuti mazhabnya siapa? Imam Asy'ari, kan begitu ya. Kemudian di dalam bertasawuf mengikuti mazhabnya siapa? Yang terbanyak kita mendengar yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Ghazali, dan juga Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa tidak rujuk kepada Imam Junaid Al-Baghdadi? Karena beliau berdua sesungguhnya yaitu Imam Al-Ghazali dan Al-Habib Abdul Haddad ini rujukannya sama, yaitu siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mana Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengajarkan ilmu tasawuf tapi harus sesuai dengan kaidah syariat. Begitu ya. Karena ada sebagian orang yang ingin belajar tasawuf tapi syariatnya ditinggal. Orang belajar tasawuf tapi tak mau sholat. Orang belajar tasawuf tapi tak mau zakat.
tak mau puasa. Bahkan ada sebagian orang mengatakan, saya ahli tasawuf. Kenapa? Saya sudah tidak bermakom lagi. Derajat saya tidak seperti kalian-kalian yang masih sholat, masih zakat, masih puasa. Ya, kalau kami ini tingkatnya tinggi, maka kita cukup ingat kepada Allah. Sholat kita ini ingat saja. Nah, itu ditolak menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Nah, itu tidak cocok. Nah, itu kalau di dalam bahasa Jawa, saya orang Jawa ya. Saya ajari kalian ada satu aliran namanya Manunggaling Kawula Gusti. Nah, ini perlu dicatat ini orang Malaysia ya. Manunggaling Kawula Gusti. Apa manunggaling? Manunggaling itu menyatu. Manunggaling kawula, seorang hamba Gusti dengan Tuhannya. Maka seakan-akan dirinya itu menyatu dengan Tuhannya. Dalam bahasa Arab namanya wahdatul wujud. Apa? Wahdatul wujud, menyatu dengan Tuhan sehingga sudah tidak merasa lagi wajib sholat. Katanya itu sholat kan pekerjaan orang yang tidak menyatu dengan Tuhan. Kalau kami ini diri kami sudah menyatu dengan Tuhan. Terus ada apa? Kita disuruh sujud, rukuk, i'tidal. Ada apa? Kata mereka. Ini mereka mengatakan itu adalah ilmu tasawuf tapi keluar dari akidah syariat. Paham ya? Maka menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat ini aliran sesat. Begitu ya, aliran sesat. Bagaimana dikatakan sesat? Ya, Nabi Muhammad itu loh, seorang nabi yang paling afdalun nas ajma'in. Sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia. Tapi Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya sebelum wafat beliau masih sholat menggunakan rukuk, sujud, i'tidal, doa, iftitah. Itu Nabi Muhammad. Terus apakah penganut Manunggaling Kawula Gusti mengatakan bahwa dirinya lebih hebat dari Rasulullah? Tidak mungkin. Itulah dikatakan maka orang-orang yang wahdatul wujud, yang mengikuti tasawuf tapi tidak bersyariat, ya ini dikatakan aliran-aliran sesat. Naudzubillah min dzalik. Kembali lagi pada asli masalah. Nah, Sayyid Abdul Malik Azmat Khan kemudian menelurkan ulama-ulama yang hebat-hebat. Karena beliau menikah dengan wanita India yang bermarga Khan tadi, kemudian wanita. Kemudian putra-putra anak turun dari Sayyid Abdul Malik Azmat Khan ini atau Azmat Khan pergilah ke Nusantara dan mereka inilah hakikatnya adalah keturunan-keturunan silsilah-silsilah yang sambung ke bawahnya ini kepada para wali songo. Jadi para wali songo adalah ulama-ulama yang datang ke Indonesia. Sudah ya? Mereka berasal dari mana? Dari Gujarat. Sudah? Yang mana di Gujarat itu hakikatnya adalah keturunan-keturunan dari Hadramut. Ya. Nah, yang mereka ini bermarga apa? Ba'alawi. Begitu kurang lebih. Berarti siapa? Berarti anak cucu Imam siapa? Ahmad Al-Muhajir ilallah. Begitu ya? Ini apa? Lengkapnya seperti itu. Maka para wali songo ini menyebarkan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ikuti. Pertanyaannya, apakah hanya wali songo saja yang mengajarkan Islam di Nusantara? Oh, tak begitu. Itu namanya satu jalur. Paham ya? Satu jalur dari Hadramut pergi ke mana? India atau ke Gujarat. Ini satu jalur. Paham satu jalur ya? Yang jalur lain sebagian dari para habaib, para sada, para sayyid, para syarif yang ada di Hadramut, sebagian ada yang langsung entah ke Malaysia, entah ke Indonesia, entah ke Thailand, namanya juga berdakwah. Pertanyaan lagi, apakah kitab atau buku-buku sejarah yang mengatakan bahwasanya Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang? Bukan oleh pedagang. Sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para ulama.
yang mereka melihat sektor perdagangan ini baik untuk berdakwah, maka mereka di samping berdakwah melihat di pasar mereka jualan, pendekatan-pendekatan sosial, ya dah. Pada akhirnya Islam masuk di Nusantara itu tidak dengan kekerasan tapi melewati dunia perdagangan. Tapi siapa yang berdagang? Adalah para ulama. Jadi ya yang dagang siapa? Para ulama. Sama seperti yang dilakukan di zaman Nabi. Begitu. Sebagian dari sahabat Nabi itu setelah mendengarkan Islam dari Nabi, mereka berdagang kemana-mana. Memang kebiasaan orang-orang Arab zaman itu kalau berdagang ke luar negeri. Berdagang, misalnya jualan kain, jualan makanan, jualan korma, dan lain sebagainya. Tapi tatkala ketemu sama orang-orang sebelum masuk Islam, orang non-Muslim, mereka menyampaikan keislaman. Begitu akhirnya sebagian mereka yang didatangi oleh para sahabat itu mulai menyatakan masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Demikian pula yang saya baca tentang sejarah di zaman atau di era Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, ternyata para sahabat dan para murid sahabat yang namanya tabi'in, mereka sudah tersebar kemana-mana menyampaikan Islam. Bahkan ada buku, saya lupa karangan siapa, yang penting itu karangan ulama Malaysia yang saya baca. Di situ tertera sesungguhnya Islam masuk di Nusantara atau di Malaysia ini, di warga Melayu, sejak ada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Luar biasa, sudah dikenalkan Islam. Sudah dikenalkan apa? Ajaran Islam. Karena itu luar biasa di mana-mana ini. Dan ada lagi yang luar biasanya, ternyata mayoritas penyebar Islam di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di mana-mana di Nusantara ini mayoritasnya justru dari zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja begini, yang namanya zurriyatun Nabi itu ada yang dipanggil Habib, ada yang dipanggil Sayyid, ada yang dipanggil Syarif, sesuai dengan lisan tempat di mana mereka hidup. Zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka pada akhirnya berdakwah dan mempunyai anak pinak di wilayah Maroko atau Maghribi, maka mereka rata-rata dipanggil Sayyid. Bukan Habib, tapi Sayyid. Di satu wilayah lain mereka datang dipanggil Syarif. Tergantung dari bahasanya. Nah, kalau di Yaman dipanggil Habib. Paham ya? Karena itu di Indonesia ini ada salah satu dari penyebar Islam namanya Syarif Hidayatullah. Pernah dengar ya? Dipanggil Syarif. Nah, tadi saya sampaikan yang dari Gujarat ini dikenal dengan Sayyid Azmat Khan. Dan guru saya termasuk Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Saya alhamdulillah belajar selama 8 tahun kepada beliau. Beliau terkenal dengan Sayyid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Al-Maliki itu mazhab, tapi beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasani, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Panggilannya siapa? Sayyid, bukan Syarif, bukan Habib. Tapi di Hadramut, terus juga di Malaysia, di Indonesia, banyak ada dari kalangan habaib yang dipanggil Habib. Ada kan? Kalau di Indonesia ini mayoritas orang-orang dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dipanggil Habib. Yang sepuh misalnya Habib Soleh
Al-Hamid Tanggul, kan terkenal ya, pernah dengar ya, Habib Soleh Tanggul begitu ya. Ini luar biasa, ulama yang sangat luar biasa. Panggilannya Habib, begitu ya. Kalau saya tahu juga di Batu Pahat ada namanya Habib Ali Batu Pahat, terkenal Habib ya, karena mereka ini adalah keturunan orang-orang yang hidup di Hadramut dipanggil Habib. Paham? Nah, ya ikhwan, pada akhirnya namanya lisan kebiasaan. Seperti saya contohkan ini. Orang Indonesia kalau panggil guru ini ya. Seperti kalian di sini ada tuan guru, wan sapa, kan begitu ya? Tuan maksudnya wan itu tuan guru siapa, kan begitu ya? Kalau di Indonesia ada panggilannya apa? Kadang-kadang kiai, kan begitu. Nama-nama istilah Indonesia. Paham ya? Ada kiai, ada ajengan, ya. Ada gus. Gus juga orang alim gitu. Aslinya keluarga kiai. Paham ya? Ada ustadz. Ya begitu. Ada juga panggilannya tuan guru juga ada, sama di sini ya. Nah, ada. Nah, ini panggilan-panggilan. Kalau di Malaysia pun dipanggil tuan guru. Syekh. Betul kan ya? Syekh Fulan bin Fulan. Nah, ini pada akhirnya masyarakat ini. Intinya yang penting orang alim, begitu. Orang alim, entah itu dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bukan dari dzurriyyah, kalangan apa? Orang-orang biasa. Tapi subhanallah ilmunya mantap, ilmunya dalam. Akhirnya menjadi tuan guru. Menjadi apa? Kalau di sini juga ada panggilannya Baba ya. Baba Fulan, terutama kalau di mana? Di Thailand itu ya. Baba Fulan. Ya. Baba Haji ini, Baba Haji Yakub, kan begitu ada kan? Ternyata subhanallah mereka ini semuanya ingin menyebarkan agama. Paham ya? Dan mereka ini menyatu dalam satu komposisi yang besar, bahwa mereka ini adalah pejuang untuk menyebarkan agama Islam. Lihat, mereka datang dari jauh-jauh untuk pergi suatu tempat menyebarkan agama Islam. Nah, bepergian semacam inilah sebenarnya bepergian yang sangat berbarokah, bepergian yang apa istilahnya, bepergian yang menyebarkan ilmu agama ya, menyebarkan ilmu agama sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik dan kita bisa saling mengenal, lita'arufu, untuk berkenalan satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah menerima ukhuwah kita ya, satu dengan yang lain walaupun beda bangsa. Walaupun apa? Beda bangsa. Sayyid Abdul Malik Azmat Khan dari Hadramut pergi ke India, menikah dengan wanita India. Paham? Untuk apa? Apa cuma nikah saja? Enggak. Untuk mengajarkan Islam sehingga lahirlah para wali songo. Kan begitu? Wali 9. Ya, padahal Sayyid Abdul Malik Azmat Khan aslinya dari Hadramut. Beliau dari marga Ba'alawi, ternyata menyebarkan Islam yang akhirnya barokahnya itu sampai ke wilayah kita Nusantara. Paham ya? Nah, karena itu kita berterima kasih pada ulama-ulama kita, baik dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau juga tuan guru yang lain. Tidak harus dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Masih banyak ulama-ulama kita yang hebat-hebat. Ya, termasuk juga dulu waktu saya di Mekah itu ada orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Fatani yang menjadi ulama-ulama ternama. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Luar biasa. Mereka tidak harus dari keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Ada macam seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Kan begitu ya? Nah, kemarin disebutkan siapa? Yang terkenal di Malaysia ini siapa? Tuan guru siapa? Siapa? Yang keras?
Oh, pada dari mana? Dari Fatoni. Nah ya, Syekh pada dari Fatoni. Kalau dari Malaysia ada? Ada yang tahu, Tuan Guru? Yang terkenal dari Malaysia. Ya kalau dicari ada itu ya. Saya pernah juga begini, ini saya pernah diajak ke suatu tempat ziarah ulama zaman dahulu kala luar biasa. Namanya Tuan Tulis. Di mana itu Tuan Tulis itu? Pokoknya di daerah dekat-dekat di KL sana ya. Di Selangor semacam itu ada namanya Tuan Tulis, alim orangnya, ahli nulis. Ya, nah ini juga orang-orang zaman dahulu kala, orang-orang Malaysia. Nah ini banyak ulama-ulama kita. Mereka bukan dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi berjuang bersama-sama. Untuk apa? Li'a'la kalimatillah, untuk memuliakan dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita melanjutkan langkah-langkah baik mereka, guru-guru kita ya, dari marga manapun, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Thailand Patani, termasuk juga dari Arab Saudi. Guru saya dari orang Arab Saudi ya, dari Mekah Mukarramah, walaupun keturunan Maroko, tapi sudah beranak pinak dari ayah-ayah nenek moyangnya di Mekah. Ternyata di Mekah banyak orang Ahlussunnah wal Jamaah, begitu ya. Termasuk saya ini, guru saya adalah guru ternama di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang ringkasnya itu justru berseberangan dengan pengikut-pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berseberangan ya. Maka guru saya juga ahli tahlil, guru saya juga ahli maulid, guru saya juga ahli talqin, guru saya juga kirim doa untuk mayit. Ya, selamatan-selamatan begitu ya. Masih banyak lagi guru-guru kita yang lain. Itu dari kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin saya mengajak kepada semuanya yang hadir, ayo kita ikat ukhuwah kita yang terbaik. Ayo kita ikat jalinan mahabbah yang kuat. Mahabbah untuk apa? Untuk menyatukan kalimat tauhid, menyatukan ucapan la ilaha illallah dalam satu wadah yang besar, yaitu wadah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan juga ditolong, dibantu, apapun diberikan untuk kita kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Barangkali itu ya ikhwan yang dapat saya sampaikan dalam perjumpaan yang sangat sejenak, sangat singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi kita. Demikian, hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.